Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu perkenalkan, saya Putri Mendalini dengan NIM 21042190 dari mata kuliah Pengembangan Organisasi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Iip Permana, STMT. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang pengertian dan karakteristik organisasi sebagai suatu sistem dan juga konsep dan karakteristik, tujuan, manfaat, serta sejarah singkat dari pengembangan organisasi. Nah, pada poin pertama yaitu ada pengertian organisasi sebagai suatu sistem. Nah, yang mana organisasi di sini dapat didefinisikan atau diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebagian besar dari organisasi, baik itu individu, departemen, atau proses, memiliki peran spesifik untuk saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, bisa dianalogikan nih secara sederhana, yaitu bayangkan saja sebuah pabrik mobil. Nah, pabrik ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen produksi seperti di bagian produksinya tadi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan sebagainya. Nah, setiap bagian ini memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda, namun saling bergantung satu sama lain untuk menghasilkan sebuah mobil nih. Nah, jika salah satu bagian ini mengalami gangguan, maka seluruh proses pembuatan produksi tersebut akan terhambat atau tidak akan berjalan dengan semestinya. Poin selanjutnya yaitu karakteristik utama organisasi sebagai suatu sistem. Yang pertama tentunya tadi sudah disebutkan adanya tujuan bersama. Nah, di sini setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini nanti menjadi panduan bagi seluruh aktivitas organisasi atau arah untuk seluruh aktivitas dalam organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada struktur. Nah, di struktur ini organisasi memiliki struktur yang jelas seperti hierarki, departemen, dan juga pembagian tugas. Nah, struktur ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi atau aktivitas dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada proses. Nah, proses di sini adalah organisasi memiliki serangkaian proses yang teridentifikasi dengan baik untuk mencapai tujuannya. Nah, proses ini dapat melibatkan transformasi input atau disebut juga dengan sumber daya, dan untuk outputnya atau penghasilan nantinya adalah produk atau jasa. Nah, yang keempat dalam karakteristik utama organisasi sebagai satu sistem ada interdependensi. Nah, di sini komponen-komponen dalam organisasi ini saling bergantung satu sama lain. Nah, perubahan pada satu komponen saja tentunya dapat mempengaruhi komponen yang lainnya. Nah, yang kelima ada lingkungan. Nah, di lingkungan ini organisasi tidak dapat berperan atau beroperasi dalam keadaan isolasi, tetapi berpengaruh oleh lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan juga teknologi. Nah, yang keenam ada emergensi. Nah, di sini sistem organisasi dapat menghasilkan sifat-sifat baru yang tidak dimiliki oleh komponen-komponen individualnya. Nah, misalnya di sini ada sinergi yang muncul dari kerja sama tim. Nah, di situ akan mendapatkan komponen-komponen atau sifat-sifat baru dari kerja sama tim tersebut. Nah, yang terakhir ada homostasis. Nah, di sini atau juga kita sebut dengan keseimbangan internal. Nah, meskipun menghadapi perubahan lingkungan, organisasi akan tetap mempertahankan yang namanya keseimbangan internal. Nah, jadi baik itu pengertian organisasi, yaitu saling pengaruhi antar orang dalam satu kelompok dalam mencapai satu tujuan, dan juga sistem atau sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang utuh secara simultan berproses ke arah dengan tercapainya tujuan tertentu. Tentunya di sini organisasi sebagai sistem dapat bertujuan menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan keseimbangan terhadap kondisi yang ada di lingkungannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep, karakteristik, tujuan, manfaat, dan sejarah singkat dari pengembangan organisasi sendiri. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang konsep pengembangan organisasi. Nah, yang mana pengembangan organisasi sendiri adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, pengembangan organisasi ini juga melibatkan perubahan terencana dalam struktur,
budaya, dan proses organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Dan untuk karakteristik dari pengembangan organisasi sendiri ada bersifat sistemik atau memandang organisasi sebagai suatu sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling berkaitan. Nah, ada juga karakteristik yang berorientasi pada manusia. Nah, di sini fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hubungan antara individu dan juga organisasi. Selanjutnya ada berbasis data. Nah, berbasis data di sini, pengembangan organisasi menggunakan data dan informasi untuk membuat keputusan yang rasional dan juga berbasis bukti tentunya. Nah, ada juga bersifat partisipatif. Nah, partisipatif di sini adalah melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi dalam sebuah perubahan. Nah, yang terakhir ada berfokus pada masa depan, yang mana karakteristik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan pada masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari pengembangan organisasi. Nah, di sini tujuan utama dari pengembangan organisasi tentunya untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam organisasi. Namun, dikembangkan bahwasannya lebih spesifik pengembangan organisasi ini yang pertama bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, jadi peningkatan di sini dapat berupa produktivitas, kualitas, dan juga inovasi. Nah, yang kedua ada meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, di sini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga mendukung. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini membuat organisasi lebih fleksibel, responsif, dan juga dapat menghadapi berbagai rintangan dalam perubahan lingkungan. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Nah, di sini dapat membangun budaya organisasi inovatif dan juga problem solving. Nah, yang terakhir ada meningkatkan daya saing organisasi. Nah, di sini dapat membantu organisasi memenangkan persaingan di dalam pasar nih yang semakin kompetitif. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut tentunya kita dapat manfaat dari pengembangan organisasi sendiri. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja organisasi. Nah, hasil akhir yang paling diharapkan dari pengembangan organisasi tentunya adalah peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada peningkatan kepuasan karyawan. Nah, dari tujuan tadi, karyawan yang merasa terlibat dan dihargai akan mendapatkan motivasi dan akan lebih produktif dan juga loyal pada pekerjaannya. Nah, yang ketiga ada peningkatan inovasi. Nah, di sini pengembangan organisasi akan memberikan manfaat mendorong munculnya ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah dalam organisasi. Yang keempat ada peningkatan fleksibilitas. Nah, yang mana di sini organisasi lebih fleksibel, mampu menghadapi perubahan dan tantangan yang tidak terduga yang akan terjadi di masa depan. Nah, juga peningkatan reputasi organisasi. Nah, di sini organisasi akan memiliki reputasi baik yang lebih mudah menarik karyawan berbakat dan juga mitra bisnis. Nah, yang terakhir kita membahas sedikit tentang sejarah singkat dari pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi di sini sebagai sebuah ilmu yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan yang memiliki akar sejarah yang panjang dan menarik. Nah, jadi perkembangan organisasi di sini erat kaitannya dengan evolusi pemikiran tentang manajemen dan juga organisasi. Nah, pada tahap awal di sini fokusnya pada produktivitas, yang mana revolusi industri yang pertama ini memunculkan pabrik-pabrik besar, mendorong kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu scientific management. Nah, yang dimana dikenal sebagai pendekatan ilmiah terhadap manajemen yang dipelopori oleh Frederick Wilson Taylor. Fokus utamanya adalah pada peningkatan efisiensi individual dan juga melalui studi kerja ilmiah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan organisasi telah mengalami evolusi yang signifikan dari fokus pada peningkatan efisiensi produksi menjadi pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pengembangan sumber daya manusia,
perubahan budaya, dan juga peningkatan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dalam juga perubahan. Nah, jadi pengembangan organisasi ini berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga tuntutan yang semakin kompleks. Jadi, pengembangan organisasi ini merupakan suatu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan organisasi, organisasi dapat menjadi lebih kompetitif, adaptif, dan juga berkelanjutan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangannya, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.